teman-teman semua, welcome to Potsi, podcast KBMDSI. Nah, karena ini termasuk podcast perdana kita ya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol santai aja nih. Nah, BTW, aku belum perkenalin diri dulu nih, nanti kan nggak tahu siapa yang ngobrol-ngobrol, siapa yang nanya-nanya sama narasumber kan. Nah, jadi kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Dea dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Nah, aku di sini akan menemani kalian di sini untuk berbicara kepada narasumber kita. Nah, gak perlu berlama-lama lagi nih, kita bisa langsung aja ya nyapa Kahim Wakaim kita. Halo Kak Alif, halo Kak Raffi. Mana nih? Halo Dea. Halo. Silakan duduk Kak. Nah, kan tadi sebelumnya aku udah perkenalan diri nih. Sekarang kita akan perkenalkan ke Kahim Wakaim kita. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Oke, halo teman-teman. Kenalin, namaku Alif Wahyu Dadrian, biasa dipanggil Alif. Aku dari PTI Angkatan 2020. Nah, kebetulan di KBMDSI, aku diamani sebagai Ketua Himpunan. Oke, kemudiannya aku Muhammad Raffi Zaki, aku di sini sebagai Wakaim dari KBMDSI, asal aku dari Sistem Informasi Angkatan 2020. Oke, berarti kakak ini kesibukannya apa aja ya? Boleh dari Kahimnya dulu. Oke, kalau aku sendiri ya, di semester 6 ini aku ikut MBKM, ikut program Bangkit. Selain itu aku juga ikut yayasan yang bergerak di pendidikan sosial. Nah, kemudian ya tentu yang ketiga adalah menjadi ketua himpunan untuk KBMDSI. Wah, keren ya. Boleh dijelasin dulu nggak tentang MBKM yang apa tadi? Iya, jadi teman-teman kan di semester 6 itu kita bisa memilih ya untuk ikut kegiatan MBKM. Nah, di MBKM itu ada magang dan studi independen. Nah, untuk kegiatan yang aku pilih sendiri itu Bangkit, yang mana Bangkit itu merupakan program yang diprakarsa ya oleh Google, Traveloka, Gojek, Tokopedia, dan Kemendikbud untuk membantu mahasiswa agar siap untuk jenjang karir di bidang teknologi ke depannya. Nah, untuk yang aku pilih sendiri, learning path-nya yang aku pilih adalah cloud computing, seperti itu. Wah, keren banget sih. Keren banget sih ya teman-teman. Jadi semester 6 kalian bisa milih MBKM juga nih kalau mau seperti Kak Alif. Nah, untuk Kak Raffi sendiri, apa? Kalau kesibukan aku itu selain menjadi Wakaim, aku juga mengikuti program Bangkit MBKM sama juga kayak Alif Cloud Computing. Jadi kurang lebih kegiatan kita tuh agak Mirip-mirip ya. Ya, keren. Dan fun fact-nya sendiri, aku sama Raffi juga sekelas di Bangkit ya. Oh iya? Iya, sekelas ternyata. dari ribuan orang nggak sih? Dari ribuan orang kita sekelas ya. Oh ya, emang berdiri bareng sih gitu ya. Nah, karena kan itu pasti sibuk kan Kak, ada yang organisasi, pegang MBKM juga. Ada nggak kayak keluh kesah selama menjalaninya Kak, kira-kira? Dari Iya. siapa nih? Ya, Aku gitu. sih, aku ya. Oke, jadi tentu ya teman-teman yang jadi tantangan aku selama ini itu adalah manajemen waktu. Karena bisa dibilang kayak seolah-olah itu 24 jam dalam sehari itu nggak cukup. Jadi kita bangun ya, katakanlah bangun jam 4:30 atau jam 4, mandi dan lain-lain, sampai akhirnya kita beraktivitas, itu masih ada beberapa momen di mana kita itu kurang. Nah, itu yang masih menjadi tantangan bagi aku selama ini. Mulai dari MBKM yang dengan tugasnya yang segitu banyak, kemudian tugas-tugas lain yang aku ikuti, dan juga kewajiban aku sebagai ketua himpunan KBMDSI yang tentu perlu ya untuk membersamai teman-teman di sini. Jadi itu sih yang menjadi tantangannya, itu bagaimana aku di sini tuh untuk memanajemen waktu dengan baik. Oke, kalau Kak Raffi sendiri ada tantangannya juga nggak? Kurang lebih tantangannya itu sama ya untuk manajemen waktu, karena kan kita juga punya kegiatan di KBMDSI, punya kegiatan juga di program Bangkit, yang dimana kadang juga ada beberapa kegiatan itu bentrok waktunya, dan di situ kita harus bisa nentuin yang mana yang lebih prioritas. Kadang mungkin kita lebih prioritas di KBMDSI, kadang mungkin di Bangkit ini, dan untuk sisanya ya kurang lebih ya bagaimana kita ngatur waktu aja sih, gitu. Intinya sih gimana kita cara bagi waktu. Bisa dijelasin lebih detail nggak tentang kayak pembagian waktunya itu gimana? Untuk pembagian waktunya itu ya kalau misalnya aku sendiri cara nerapinnya itu aku manfaatin aplikasi Google Calendar di mana aku itu udah nyiapin untuk hari ini tuh ngapain aja, dan seandainya ada yang bentrok ya kayak tadi aku bilang aku bakal kira-kira aku lebih perlu ada di mana. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Oke, keren sih. Nah, karena banyak ya kegiatan yang dilakukan dan banyak tantangan juga, ada nggak moto yang biasa kakak-kakak sendiri pegang ini? Atau kayak apa ya?
kayak apa yang selalu dipikirin kakak gitu, misalnya kayak aku bisa ngadapin ini semua gimana gitu, ada nggak gitu? Hmm. Oke, kalau dari aku ya, moto aku yang selama ini aku pegang ya teman-teman itu, jangan banyak bicara, buktikan dengan aksi nyata. Nah mungkin Yes. ini yang kayak aku cantumin ya, kayak misal aku ikut kepanitiaan mulai waktu aku maba dulu, di semester 1 itu pasti motonya itu sama. Mungkin dari kakak-kakak, semester yang lebih tua dari aku, yang kebetulan pernah nge-cleaning pasti tahu ya, motonya itu jangan banyak bicara, buktikan dengan aksi nyata. Jadi istilahnya teman-teman aku, nggak mau kayak, ngomong duluan di awal, toh nanti itu juga menjadi beban ya buat kita untuk gimana caranya biar kita itu bisa membuktikannya. Jadi lebih baik, kita simpan aja itu dulu, nah langsung kita buktikan dengan, aksi nyata kita, perbuatan yang bisa kita lakukan yang bisa dilihat oleh orang lain. Itu menurutku lebih bagus daripada kita, istilahnya banyak bicara di awal ya. Menurutku seperti itu sih, Diana. Keren banget sih Kak, keren banget. Kalau dari Kak Raffi sendiri ada nggak? Kalau buat moto hidup apa ya? Kalau gue tuh paling ini sih motonya jalanin aja. Nah, untuk Yes. penjelasannya itu kenapa gue bilang jalanin aja biar kita itu nggak terlalu kebebanin gitu sama pressure dari tuntutan kita harus ngapain lah A B C D E. Tapi kalau misalnya kita santai, relax, bisa ngebantu pikiran kita juga biar lebih tenang dan akhirnya kita juga menjadi juga lebih relax gitu. Oh keren sih, berarti kayak go with the flow aja ya Iya. gitu ya Kak? Oke, nah kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Bisa ceritain nggak Kak, kayak pengalaman kepanitiaan Kakak ini apa-apa aja sampai Kakak bisa langsung jadi Kahim atau Wakahim KBMDSI di sini? Eee, Kalau aku sendiri, mungkin nggak bisa nyebutin semuanya ya, Iya. untuk pengalaman kepanitiaan yang terdekat. Mungkin aku bakal nyebutin yang terdekat aja kali ya, itu aku ikut, Genesis dulu, terus ikut PK2 Maba juga pernah jadi staf fasilitator, mungkin teman-teman yang pernah, aku dampingin nonton juga, terus Yes. sama yang lain, jadi, BPI di KBMPTI, kebetulan waktu itu menjadi bendahara, itu teman-teman, kalau dari aku ya. Oh keren keren, oke oke. Sebentar ya, untuk pertanyaan berikutnya, mmm, kita bakal masuk tentang KBMDS ini sendiri sih ya. Kan KBMDS ini merupakan himpunan mahasiswa, bisa nggak sih dijelaskan dulu ke orang-orang, karena ada beberapa orang nggak tahu, apa itu KBMDSI, apa itu KBMDSI, baru pernah dengar gitu kan. Iya. Jadi kayak bisa nggak dijelaskan apa itu KBMDSI? Oh ya teman-teman, oke. Ini pasti ya banyak dari teman-teman tuh yang kayak, penasaran gitu, apa sih sebenarnya KBMDSI? Mungkin teman-teman taunya KBMSI, KBMTI, KBMPTI gitu kan. Nah jadi teman-teman, KBMDSI itu merupakan, singkatan dari Keluarga Besar Mahasiswa Departemen Sistem Informasi. Jadi, ini merupakan himpunan yang menaungi mahasiswa di tingkat departemen. Nah departemennya itu sendiri adalah Departemen Sistem Informasi. Jadi bisa dibilang KBMDSI ini tuh, misalnya gabungan ya antara PTI, SI, dan TI teman-teman. Nah mungkin teman-teman banyak, yang tanya ya kenapa kok harus, digabung gitu. Jadi teman-teman alasan utama kenapa, dilebur himpunan prodi itu adalah untuk, mengurangi redundansi teman-teman. Karena kita tahu ya kegiatan-kegiatan, kemahasiswaan di, KBMPTI, KBMSI, dan KBMTI itu kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi kenapa nggak kita gabungin aja, kita kolaborasikan bersama. Nah tentu itu akan bisa lebih baik ya teman-teman, dalam artian kita itu mengutamakan kualitasnya bukan kuantitas. Nah di sini yang mungkin coba kita hidupkan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya teman-teman. Oh begitu. Iya, jadi teman-teman sebelumnya Hima itu dia sesuai, prodi ya dari SI, PTI, TI, TIF, dan Tekom, dan sekarang Hima itu dibagi berdasarkan departemen nih. Jadi, HMD TIF sama yang ini KBMDSI. Jadi gitu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih ya, ada nggak sih harapan untuk kakak-kakak sekalian untuk KBMDSI ke depannya? Karena ini kan merupakan organisasi yang baru juga kan, walaupun dia berupa leburan tapi termasuk baru juga kan. Nah, ada nggak sih harapan dari kakak-kakak sekalian? Kalau untuk harapan KBMDSI ke depannya gimana dengan kita sebagai pengurus di generasi pertama berarti di KBMDSI ini harapannya adalah kita bisa berhasil menyusun fondasi dari organisasi ini yang dimana harapannya fondasi itu bisa dilanjutkan untuk pengurus yang ke depannya. Kayak gitu sih. Oke oke, keren keren. Kalau dari kakak sendiri? Baik, kalau dari aku ya teman-teman itu, ya itu mungkin nggak jauh beda sama yang disampaikan Raffi. Jadi kita di situ berusaha,
fokus utama itu mempererat hubungan antar prodi terlebih dahulu, teman-teman. Karena nggak mungkin semua tujuan kita itu bisa tercapai dalam satu periode ini. Tentu nanti ada kalanya kita itu perlu mewariskannya dalam tanda kutip itu ke pengurus periode berikutnya. Nah, jadi di sini tuh harapan aku teman-teman dari prodi TI, SI dan PTI itu bisa misalnya sama-sama berkolaborasi untuk kita sama-sama memajukan departemen tercinta kita ini, Departemen Sistem Informasi. Nah, dari situ gimana caranya? Tentu kita perlu dukungan dan doa dari teman-teman semuanya. Jadi semoga KPMDSI ini bisa semakin maju dan banyak istilahnya membantu teman-teman Departemen SI untuk bisa meraih prestasi gitu, teman-teman. Amin. Ya keren sih. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kayak kita tuh harus adanya KBMDS ini bisa membuat kita 3 prodi ini TI, PTI dan SI ini jadi lebih solid, jadi lebih nyatu gitu kan. Karena kita ini kan satu departemen gitu. Nah, oke. Nah, jadi itu karena pertanyaan terakhir ya Kak. Berarti makasih banyak ya Kak udah aku tanya-tanyain dan teman-teman jadinya akhirnya tahu juga kan tentang KBMDS ini sendiri. Oke. Ya udah gitu aja sih Kak. Makasih banyak ya Kak. Iya, iya. Banyak. Sama-sama dia. Semangat ya. Masuk Kak. Waduh. Sam dulu. Punten. Dari mana Kak? Pangapunten iku lah bade Sampai ngomong nih hostnya. Iya. minimal minum lah. Mau minum apa? Ada rendang. Ada kopi. Ikan kita. Ini ceritanya lagi gimana nih ya? Selamat datang di Potsi. Apa? Apa tadi ada berita apa? Jadi Gapur Legend kita sudah kembali. Let's go. Ceritanya apa nih? Iya, jadi ini jimat kita guys. Jimat podcast kita. Intinya kita butuh engagement dan exposure dari kalian ya. Betul. Makanya follow. Jangan Itu. Iya. Loh, jadi spill kan ganti. Oh iya, pantai ya. Oh, kita di pantai. Iya, kita di pantai. Pantai sekarang ya. Baru nanti tiba-tiba di Tawa kan lagi nyampu. baru nanti gimana lagi? Atas pelawak gitu. Nanti kamu yang ribet sendiri. Aduh iya.